Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah pendidikan karakter akan memberikan penjelasan dan sharing pengalaman mengenai budaya kita masing-masing. Dan langsung saja mungkin perkenalan diri saya. Nama saya Muhammad Andi Sadiansyah dari daerah asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Monggo dilanjut oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Maulana dengan NIM 120 22 10 49, asalnya dari Jember. Oke, lanjut perkenalkan nama saya Rafi Juan, asal kota dari Yogyakarta. Oke, jadi untuk pengalaman budaya dan seni ataupun kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing, mungkin bisa saya mulai dulu dari daerah asal saya, yaitu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebenarnya terdapat banyak budaya dan banyak tradisi kearifan lokal yang ada di Nganjuk. Dan saya akan menyebutkan beberapa hal yang mungkin agak terkenal dan sudah sampai ke pasar nasional. Yang pertama, di Nganjuk itu kita mempunyai batik khas tersendiri dengan nama batik Jaya Stamba. Jaya Stamba itu diambil dari monumen ataupun arca ataupun tugu dari candi yang ada di daerah Nganjuk, yaitu Candi Lor. Itu dinamakan dengan Tugu Jaya Stamba, yang berarti kan tugu kemenangan. Karena arti Nganjuk sendiri di dalam silsilah ataupun asal usul berdirinya kota Nganjuk, kata Nganjuk itu diambil dari kata Anjuk dan Ladang, yang berarti tanah kemenangan. Kenapa diperhatikan tanah kemenangan? Karena di Nganjuk sendiri itu dulunya merupakan salah satu tempat berlangsungnya perang antara prajurit Sriwijaya dan prajurit Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Empu Sindo. Nah, jadi Empu Sindo itu bersinggah di daerah Anjuk Ladang yang sekarang menjadi Nganjuk, dan si Empu Sindo ini mengajak rakyat-rakyat Nganjuk pada waktu itu untuk melakukan pemberontakan ataupun melakukan membela tanah air mereka, membela tanah kelahiran mereka agar tidak dijajah oleh pasukan Sriwijaya yang notabene berasal dari Sumatera. Jadi mereka mempertahankan tanah kelahiran mereka. Mereka berperang dengan Empu Sindo sampai titik darah penghabisan, dan di saat yang sama itu ternyata mereka memperoleh kemenangan. Makanya di tanah tempat mereka menang melawan ataupun menahan pasukan dari Kerajaan Sriwijaya itu disebut dengan tanah Anjuk Ladang, dan didirikan suatu tugu ataupun arca ataupun monumen yang bernamakan Jaya Stamba atau monumen kemenangan. Nah, di situ kembali lagi di batik Jaya Stamba, di batik Jaya Stamba itu terdapat motif berupa tugu dan ada sulur-sulur dari berbagai macam flora khas Kabupaten Nganjuk, seperti banyak bunga-bunga khusus, bunga-bunga anggrek dan lain sebagainya yang hanya bisa ditemui di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya di wilayah hutan. Jadi karena kita kaya akan hasil-hasil bumi, maka ditulis ataupun dirancang di batik tersebut yang menunjukkan tentang keberaneka-ragaman dari budaya ataupun flora yang ada di Nganjuk. Jadi di situ merupakan filosofi dari batik Jaya Stamba. Nah, itu. Dan mungkin dari teman-teman sebelum lanjut ada feedback dari mungkin kalau dari segi yang pertama kan dari batik yang Nganjuk, terutama terus lalu candi-candinya, dan kurang lebih mungkin bakarannya sama, mirip sebetulnya sama asal muasal saya, yaitu dari kota asal Yogyakarta, dan di situ juga kita sangat terkenalnya di batik, dan di situ juga mempunyai batik sendiri yang saya untuk nama batiknya saya mungkin masih kurang tahu ya. Untuk candinya, dan candinya itu saya lebih condong ke Candi Prambanan yang ceritanya itu ada sesosok pangeran yang akan menikahi, tetapi yang menikahinya itu harus mempunyai syarat, yaitu dengan cara si pangeran itu harus membuatkan 1000 candi atau kurang lebih 1000 candi selama 3 hari ke 2 malam kalau nggak salah, mohon koreksi. Jadi di situ mau nggak mau si pangeran itu akan menuruti dari permintaan sang calon istrinya, dan si pangeran membantu dan membuat
candi itu, tetapi sangat disayangkan kurang dari satu candi dan itu sudah melampaui batas yang sudah ditentukan sama si calonnya itu tadi. Jadi untuk sementara ini total candi yang di Prambanan hanya ada 999 candi dari sini gitu. Dan ada juga candi terbesar di daerah Jogja atau daerah Jawa Tengah, yaitu ada Candi Borobudur yang biasanya untuk fungsi dari Candi Borobudur yaitu dibangunnya untuk tempat suci, memuliakan Buddha dan sebagai tempat ziarah untuk pencapaian pencerahan, yaitu yang dibangun dengan pendirinya yaitu Raja Samaratungga kalau nggak salah. Jadi mungkin antara Nganjuk dan Yogyakarta agak mirip 11-12. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa maupun di Nganjuk ataupun di Jogja itu ada asal-usul dari berdirinya salah satu candi itu memang terikat dengan asal-usul berdirinya dari kota tersebut ya. Ya. Jadi Jogja punya asal-usul sendiri tentang dibentuknya Jogja dan candi-candi yang ada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta, dan di Nganjuk ada sendiri cerita yang mengawali kenapa kok disebut dengan kata-kata ataupun nama daerah Nganjuk. Dan mungkin dari Mas Radip, dari perspektifnya Mas Radip, apakah ada hal yang sama seperti yang ada di Kabupaten Nganjuk dan daerah istimewa Yogyakarta? Kalau di Mas Radip kan dari Jember, Ya. apakah ada satu hal yang memiliki keterikatan satu sama lain? Aduh, kalau saya orangnya agak tahu sejarah ya. Jadi saya asal kalau di Jember itu batik tembakau. Batik tembakau. Ya, jadi di sana itu kan khas tembakau kalau Jember. Banyak di sana di sawah-sawah itu banyak tembakau pasti di sana. Jadi ya motifnya paling mungkin ya menggambarkan tembakau aja sih, nggak ada kesamaan dari dari Nganjuk atau di Jakarta sih. Berarti lebih ke warisan budaya berupa kain batik Ya. Kain batik dengan motif pohon tembakau. Karena di Jember sendiri banyak menghasilkan produk berupa olahan tembakau. Betul, Seperti betul itu. sekali. Oke, jadi mungkin untuk keterikatan ataupun seni berupa kain batik kita punya khas masing-masing ya tadi ya. Karena bisa merambah ke candi, bisa merambah ke asal daerah, jadi macam-macam. Mungkin saya akan beralih ke contoh ataupun kearifan lokal lain dari daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Nganjuk yang di luar dari konteks seni berupa kain ya. Tadi kan kita udah bahas batik, budaya ya. Mungkin lebih ke budayanya mungkin. Di Nganjuk sendiri tuh ada tradisi berupa istilahnya itu nyadranan. Itu nyadranan dalam arti kita melakukan syukuran berupa sedekah alam. Jadi kita mengumpulkan masyarakat desa ke satu tempat. Kalau biasanya di tempat saya itu karena saya dari daerah pelosok, jadi kita berkumpulnya itu di kantor desa. Ya, di kantor desa itu nanti kita membawa berkat atau membawa makanan satu sama lain. Jadi nanti makanannya dikumpulkan ke satu tempat di kantor desa itu tadi, lalu kita berdoa bareng-bareng dengan istilah nyadran tadi. Nah, kenapa dibilang nyadran? Karena di daerah saya dengan Nganjuk itu masih menjaga erat tradisi nyadran tadi, karena mereka percaya bahwa apapun yang telah diperoleh masyarakat Nganjuk itu harus disyukuri dan harus diberikan rasa untuk membersihkan diri mereka masing-masing maupun wilayah mereka. Jadi kita seperti bersih desa. Ibaratnya mensucikan. Ya, mensucikan desanya masing-masing. Jadi kita melakukan pembersihan desa dengan istilah nyadran. Jadi dilakukan nyadran kalau nggak salah itu setiap tanggal setelah hari jadi masing-masing desa. Jadi masing-masing desa itu punya hari jadi sendiri-sendiri. Jadi ada tanggal pastinya masing-masing desa. Jadi kalau nggak salah itu setiap 17-an lah. Jadi selesai 17-an nanti kita ada waktu tersendiri, masyarakat desa itu nanti kumpul memberikan berkatnya masing-masing, lalu kita bisa sharing gitu, sharing. Oh, ternyata di desa ini ada masalah ini, jadi kita sambil bersih desa sambil rembukan juga masalah yang dialami oleh desa-desa yang lain. Jadi ya ada timbal baliknya mas, ada proses proses komunikasi antar desa gitu. Jadi menurut saya ini hal yang harus dilestarikan di daerah saya. Mungkin dari Mas Raffi sama Mas Radif ada hal yang sama atau hal yang mungkin agak nyerempet-nyerempet yang sama dengan budaya saya atau punya budaya lain. Oke, kalau dari saya sendiri dari asal dari daerah Yogyakarta,
itu di desa saya, lebih tepatnya di desa Sleman ya, di Kecamatan Sleman itu masih belum ada tradisi seperti itu Mas. Jadi mungkin saya bisa sharing-sharing tentang budayanya. Biasanya yang terutama di daerah Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta itu biasanya untuk mungkin khasnya ya jadinya. Budaya khasnya itu mungkin bisa Mas coba gudeg atau makanan bakpia contohnya. Kalau misalnya setiap kali ke Jogja pasti belinya bakpia, antara bakpia tugu, bakpia pakpo itu ada juga, ada bakpia patok juga ada, dan lengkap dari sampai angka 1 sampai angka 100 itu ada bakpia ada semua ada semua. Kalau misalnya mau cari oleh-oleh atau ciri khasnya makanan atau batik-batiknya di Jogja banyak sekali Mas. Jadi di sana alhamdulillah pusat pariwisatanya itu sangat ditonjolkan. Jadi dari berbagai desa atau berbagai kota, berbagai daerah atau luar negeri pun ada pun juga yang ke sana. Jadi kayak contohnya bule-bule yang dari Australia, Amerika itu banyak yang di situ. Jadi dan di situ juga mempunyai, kan Jogja kebetulan di daerah selatan ya. Dan selatan itu terkenal sama pantainya, dan salah satunya yaitu Pantai Parangtritis. Dan di situ harus sekali seumur hidup coba wajib dicoba. Dan di situ juga ada para layarnya. Kalau misalnya mau sunsetan atau mau sunrise bisa ke sana dan menikmati itu keindahan alam di Yogyakarta seperti itu. Dan untuk saya akan rekomendasi satu mungkin tempat ya, yaitu di daerah kafe ini. Kafe saya kebetulan juga sering ke kafe daerah Jogja, mungkin di daerah Skyview. Di situ banyak sekali ada para layang juga, melihat dari atas tebing juga bisa melihat lampu-lampu yang seperti di luar negeri kok yang bisa dinaikin. Balon udara ada, dan situ ada pantainya itu salah satu tempat favorit kalau misalnya mau ke Yogyakarta, contohnya di Parangtritis itu. Jadi sangat berbeda dari Nganjuk yang mempunyai ciri khas desanya Pak Anjas untuk mempunyai ciri khas itu. Sedangkan untuk kampung saya sendiri, desa saya sendiri itu saya masih belum mengenali lebih jauh, karena saya muasal di Yogyakarta, itu lahir di Jogja dan langsung 2004 atau 2005 dipindahkan ke Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau di Jogja itu fokusnya mereka udah ke internasional lah, ini udah targetnya udah bukan domestik lagi ya, mancanegara berarti ya. Nah, makanya itu sangat diperuntukkan tonjolkan di pariwisatanya. Sektor pariwisata nomor 1 kalau di Jogja memang. Jadi seperti itu. Mungkin dari Mas Radif ada tanggapan mengenai dua budaya tadi, yang saya kan lebih fokus ke desanya masing-masing. Mas Raffi tadi fokus ke pariwisata internasionalnya. Jadi yang dari Jogja kan kita banyak budaya, banyak makanan juga tadi ya. Lalu dikenalkan ke turis mancanegara dan ternyata memberikan efek yang positif ke daerah istimewa Jogja itu sendiri. Nah, mungkin dari Mas Radif ada hal yang mirip-mirip atau hal yang sekiranya menjadi ini Jember nih. Yang ciri khasnya budaya Jember apa sih Mas? Mungkin aku feedback dulu ya Mas. Boleh. Itu aku bilang itu nanti ada kayak acara bersih-bersih dulu baru kayak syukuran gitu ya. Jadi gini Mas, kalau di daerah saya itu bersih desa tuh konotasi aja, cuma sebatas penamaan. Kan kata bersih sendiri kan berarti suci Mas. Jadi kita melakukan syukuran, ya intinya kita bersedekah, kita melakukan syukuran satu sama lain. Kan tadi kita membawa berkat lah, membawa ambung. Istilahnya ambung Mas. Ambung itu apa? Ambung itu ya berkat pakai apa itu namanya itu? Karton. Bukan, ceting itu bahasa Indonesianya apa ya? Pakai pakai alat buat semacam kayak baskom kecil gitu. Plastik. Nanti diisi nasi, diisi banyak lauk-lauk dan dikasih sedekah bumi berupa pisang, berupa kelapa, berupa singkong gitu Mas. Jadi itu dari Jawa, adat Jawanya bukan dari agama ya. Bukan, jadi tradisi dari leluhur Mas sebenarnya. Tapi secara pemaknaan doanya kita terutama di desa saya kan karena mayoritas beragama Muslim, kita mendatangkan ustadz. Jadi nanti prosesi doanya itu tetap memakai adat istiadat Islam, tetapi di prosesnya kita melakukan sedekah bumi itu ikut adat leluhur Mas. Jadi kita melakukan
kumpul satu sama lain, memberikan sedekah, berdoa sama-sama dengan harapan desa kita itu kembali suci, kembali bersih. Seperti itu mas. Berarti apa namanya, agamanya berarti erat ya? Ya alhamdulillah masih terjaga, masih ya adatnya itu masih dihargai lah mas. Jadi berbanding terbalik kalau kita di Surabaya kan kita tahu sendiri udah metropolitan ya. Jadi di sini mungkin 1-2 keluarga aja yang masih melestarikan adat istiadat dari leluhur mereka masing-masing. Mungkin dari Mas Radit Kalau ada hal yang khas dari Jember mungkin. kalau saya yang khas kayak apa namanya di Masjid aja suka ada ya. Kalau kayak bersih desa tadi Ya, bersih desa. juga ada. Kalau saya itu lebih banyaknya itu ke lebih entertain, hiburan. Hiburan. Ya, kalau saya apa mas? contoh satu ada, kalau di Jember ada yang namanya musik patrol. Wis musik patrol. Oh, Berarti tahu, keliling berarti. Tahu. Musik Ya, keliling. Jadi musik keliling. konsepnya itu kayak keliling nggak satu kota, satu desa lah, misal desa. Satu keliling itu menampilkan musik-musik mereka dari misal kayak gendang, Oke. kayak apa ya? Ya itulah semacam itulah kayak kentongan gitu, seruling gitu, bisa kayak gitu. Orkesan. Ya, orkes seperti itu. Terus satu ada lagi, tahu nggak? Berarti bahasa Madura sih. Campatan kadu. Campatan kadu. Campatan kadu itu apa tuh? Itu kayak apa? Barongsai itu barongsai. Oh, barongsai. Nah, Oh, yang ya. warna hitam kuning. Ya. Bukan. Yang Cina itu, Cina. Iya, barongsai itu ya. Tapi di Jember itu konsepnya macan. Oh, macan. Kostumnya itu ala-ala ya tradisional lah, pakai sak, tahu sak? Ya, sak terus Saknya beras. Ya. Itu pakai itu sama pakai resek ya. sama pakai timba dibuka gini. Oh, berarti kayak Oh, gigi-gigi, iya. kayak gigi-gigi gitu lah, kayak barongsai gitu lah. Apa tampilannya kayak barongsai lah gitu. Itu. Terus ini yang sampai internasional mas. Weh, ada. Jember Fashion Carnaval. Wes, Yes. Nah ini udah diakui oleh internasional. Ya, jadi itu kalau di Jember itu konsepnya JFC ini diikuti oleh semua ya yang berpartisipasi lah. Ya. Jadi di situ ada naungannya untuk yang buat manage itunya JFC-nya. Jadi nanti itu konsepnya nanti itu keliling satu kota. Oh, Itu udah ada jalur buat startnya sama finishnya. Nah itu di sana mas, banyak yang lihat di pinggir mas. rame mas. Rame, Rame. yang jualan juga rame Oh, di situ. pesertanya dari Jember aja atau boleh nih dari daerah lain, misal dari saya dari Nganjuk, Mas Rafi dari Jogja ikut berpartisipasi di CFC. Nah itu kalau itu untuk regulasinya nggak tahu ya. Oh, regulasinya nggak tahu. Kalau saat ini itu setahu saya Jember aja. Oh, khusus warga Jember. Ya, Mas. bener. Oh, Gak hanya itu mas, itu Jember Fashion Carnaval itu kan buat apa kotanya mas. Kotanya. Jadi, setiap desa juga ada fashionnya juga pak. Setiap desa. masing-masing daerah, Ya. masing desa punya ciri khas fashion mereka. Fashionnya. masing-masing. Jadi Ini mereka ada jenjang kategorinya nih. Iya. Dari desa dulu, habis itu ke kota. Iya. Kota, iya. Ya, jalurnya desa masing-masing itu mas. Itu paling itu sih kalau dari Jember. Oh sama satu lagi, julukannya aja Pandalungan. Jember kok apa? Jember Pandalungan. Ya. Artinya apa tuh mas Pandalungan? Cuma gabungan Jawa sama Madura mas. Bisa Yang saya tahu Mix ya. bisa dikasih tahu nih, kira-kira apa kira-kira nih? Setahu saya itu cuma gabungan antara Jawa dan Madura. Berarti Pandalungan itu dua kosakata dari bahasa Jawa dan bahasa Madura. Benar. Kalau artinya apa mas? Gak tahu saya. Oh, Artinya itu nggak tahu. Jember Pandalungan. Iya. Oke. Pokoknya itu. Oke, jadi sama mas, kalau di Nganjuk itu punya istilah sendiri juga. Kalau di Nganjuk itu kita istilahnya itu kota angin. Nganjuk kota Bayu. Bayu itu kan dalam bahasa Jawa itu berarti angin. Mas. Angin ya. Nah, jadi Nganjuk itu identik dengan angin. Kenapa kok identik dengan angin? Karena secara geografis letaknya Nganjuk itu berada di lereng Gunung Wilis. Oh iya. Jadi kalau ada angin muson timur, kalau nggak salah angin kalau musim kemarau atau musim penghujan, tandanya itu di Nganjuk pasti nanti banyak angin, kenceng angin. Filosofinya itu ya berarti ya. Iya, karena letaknya tuh bener-bener kalau sama lihat di peta ya mas ya, di Maps itu Nganjuk tuh diapit antara pegunungan Wilis, jadi di tengah-tengah di lerengnya Wilis mas. Jadi kalau udah musim hujan, pergantian musim, otomatis kan awan berpindah. Nah itu nanti anginnya tuh turun di lembahnya Gunung Wilis, dan otomatis kena ke kota Nganjuk. Makanya kalau di
waktu-waktu pancaroba pergantian musim dari kemarau ke penghujan pasti nanti anginnya kenceng Mas, itu wis koyo ada badai gitu, padahal di situ memang ya angin muson, memang angin normal, tapi kalau di Nganjuk karena lokasinya kayak tadi ya besar angin nih. Ini disebut sebagai Nganjuk kota angin gitu. Nah, ini Mas Raffi mungkin ada. Kalau Jogja itu istimewa. Jogja kan terkenalnya istimewa ya, karena dari kota-kotanya, maksudnya dari kecamatannya, dari orang-orangnya pun juga kan orang-orang ada kayak ada yang bilang orang dengan genetik Jawa kan ada DJJ. Nah, itu jadi dan di Jogja itu juga terkenalnya dari universitasnya salah satunya yaitu Kota Pelajar UGM. Nah dari UGM, UNY, terus ada UI, ada banyak sekali di daerah Jogja itu banyak terkenalnya di pendidikannya. Jadi kan karena dari leluhur kita atau pahlawan kita kan juga asli sana dan juga juga pendirinya juga di sana. Jadi seperti itu. Untuk kayak asal muasalnya mungkin saya kurang tahu ya dari Jogja itu asal muasalnya kenapa. Tapi ya yang bisa ditonjolkan salah satunya yaitu tadi yang sudah saya sebutin, yang salah satunya di pariwisatanya dan tempat Jogja istimewanya. Oke, jadi punya julukan masing-masing kita ya. Kita punya kota kita punya khasnya masing-masing dan punya budayanya masing-masing ya. Jadi kan mungkin itu ya tadi ya sharing-sharing mengenai budaya kita masing-masing. Mungkin untuk closing statement kita bisa memberikan penutup menggunakan bahasa daerah masing-masing nih. Nah, mungkin dari Mas Nadiem bisa mix nih antara Jawa dan Madura buat penutupan. Kalau saya nanti mungkin ke istilah-istilah Nganjuk yang kita tahu kalau plat agi itu Mas kita sering pakai peh. Nah kalau nggak peh biuh, nah itu. Mas Raffi mungkin bisa pakai bahasa khas Jogja. Oke, dimulai dari Mas Nadiem mungkin untuk closing statement. Apa ya? Madura Jawa. Kalau saya sih lebih kental Maduranya. Oke, nggak apa-apa Mas, silakan. Buat penutup. Kalau Madura ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Boleh. Kesoon dari kok cukup kesoon terima kasih. Oke, kalau dari saya mungkin karena Nganjuk di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, lebih condong ke arah barat, jadi lebih sopan. Mungkin saya pakai Jawa Krama, Jawa Inggris. Matur nuwun sampun cekap mirsani kita bertiga. Matur nuwun sangat. Biyo, mantap. Oke. Nah, monggo. Oke, dari saya Jogja kan terkenalnya orangnya halus, sopan, ramah. Mungkin saya bisa kasih ya sama kayak Andias, yaitu matur nuwun sembah sangat. Pulo saking Sleman, wong Sleman rasa sangkeman. Oke. Ya pun mungkin sekian penjelasan ataupun sharing-sharing mengenai budaya kita masing-masing. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak. Oke, untuk kurang lebihnya nanti kita bisa bertiga memberikan presentasi lebih lanjut di kelas ataupun kalau memang ada waktu lagi. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.